Pagi di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mulai menggeliat. Kami pun sudah beranjak ke depan halaman pos pengamat Gunung Api Tambora di desa ini. Para porter yang akan menemani kami dalam perjalanan telah sibuk mengemas keperluan untuk kebutuhan selama dalam perjalanan nanti. Makanan rutin bagi para pendaki, beras, mie instan, daging kalengan, sambal dan kecap serta buah-buahan sungguh sangat istimewa untuk dinikmati. Kebutuhan air minum dan untuk memasak lebih diutamakan dalam perjalanan kali ini. Maklum, dalam pendakian melalui jalur dari Desa Dorocanga amat langka untuk menemukan mata air, terutama di dasar kaldera. Doropeti, oh yeay! Setelah berdoa di halaman pos pengamatan Gunung Api, deru jeep tanpa atap yang kami tumpangi mulai meninggalkan Desa Doropeti menuju pos 1. Jalan antara Doropeti-Dorocanga sungguh berdebu. Maklum, kondisi jalan ini tengah diperbaiki hingga debu dan pasir pun beterbangan tertiup angin. Di tengah perjalanan menuju pos 1, jeep yang kami tumpangi terpaksa berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan pada segerombolan kerbau yang tengah menyeberangi jalan aspal, persis di hadapan kendaraan kami. Memang dari Doropeti menuju Dorocanga banyak terdapat hewan ternak yang dilepaskan pemiliknya untuk mencari pakan sendiri di padang savana yang luas. Tidak hanya kerbau, kuda dan sapi pun sering menyeberangi jalan pada sore hari. Kami sengaja menggunakan kendaraan roda 4 untuk melakukan pendakian Gunung Tambora dengan memilih rute Dorocanga. Karena tujuan kami tidak sekedar ke puncak kaldera, melainkan turun ke lantai dasar kaldera untuk merekam suasana dan kondisi kaldera Tambora saat ini. Pada tahun sebelumnya kami pernah melakukan pendakian melalui jalur Pancasila, namun kali ini rute Dorocanga memiliki karakteristik yang berbeda. Rute Dorocanga memiliki bentang alam padang savana yang gersang, sedikit pepohonan rindang dan tidak adanya mata air yang dibutuhkan oleh para pendaki. Mobil jeep yang ditumpangi terus melaju di tengah tanah lapang yang luas menuju lereng Tambora. Sisi kanan kiri kami banyak terlihat tebaran batu apung, bagai permadani seni instalasi alam terbentang di sana-sini. Tebaran batu apung berukuran 2 kali genggaman tangan ini merupakan sisa material letusan Gunung Tambora tahun 1815. Guncangan kendaraan kami semakin hebat saat mulai memasuki rerumputan padang savana yang menanjak, jalan bebatuan dan berpasir kian terasa semakin mempersulit laju kendaraan kami yang renta. Kecepatan laju kendaraan pun hanya 5 km per jam. Itu yang kami rasakan selain panasnya matahari membakar tubuh, yang sejak awal perjalanan sudah kami nikmati. Olahraga otomotif off-road roda 2 dan 4 amat layak untuk uji nyali di rute ini. Di pos 2 di ketinggian 976 meter dari permukaan laut, kami menjumpai para off-roader yang tengah rehat selepas dari perjalanan mereka menuruni lereng Tambora. Ya, kalau kemarin santer di media elektronik, jadi bentuk rasa syukur orang terhadap proklamasi 17 Agustus, ada yang ke Puncak Semeru, ada ke yang dasar laut, ada yang di perut bumi di Freeport. Nah, kita coba mengekspresikan rasa syukur kita terhadap proklamasi kemerdekaan dan mensyukuri atas terselesainya dengan baik agenda nasional pemilihan presiden dan wakil presiden,
Sehingga kita berdoa di atas puncak Tambora dengan grup Trabas Elang Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Dompu. Butuh waktu sekitar 5 jam untuk mencapai pos 3 Dorocanga. Itu pun kami harus berhenti beberapa kali untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak akibat perubahan alam. Untung Pak Lalo, Andi dan Marwan yang membawa kami dengan jeepnya ini cukup berpengalaman. Selain sering membantu para pendaki di jalur Dorocanga, mereka pun sudah terbiasa dengan medan berat seperti ini. Karena pekerjaan mereka juga keseharian mengangkut hasil bumi yang ada di perbukitan di kawasan Dompu dan Bima. Sekitar pukul 1 siang, tibalah kami di pos 3 Dorocanga berketinggian 1.821 meter dari permukaan laut. Kami disambut kabut dan angin kencang di pos akhir ini. Kami beristirahat dan bermalam di pos 3 sembari menikmati pesta bintang dengan suguhan gugusan Bima Sakti yang bertengger di langit malam membujur dari puncak Tambora hingga ke sisi selatan. Dan setelah itu, tidur adalah pilihan kami karena esok perlu tenaga untuk kembali mendaki. Sebelum matahari terbit, kami sudah tiba di puncak Tambora, rute Dorocanga. Kami melakukan pendakian dari pos 3 sekitar pukul 3:30 pagi, di tengah kegelapan dan dinginnya angin lereng Tambora. Tiba di bibir kaldera pukul 6 pagi. Dari arah timur, semburat warna jingga menyinari tubir kaldera. Matahari pagi bulat merona, menyilaukan mata, menyambut kami, seakan menyapa dan mengucapkan selamat datang di kerajaan Tambora. Dinding kaldera Tambora sisi barat terang, perlahan disirami cahaya matahari. Di sekeliling kami di bibir kaldera, tampak rimbunnya bunga edelweiss, bagai taman bunga abadi menari di tiup angin ditaburi kemilau cahaya mentari pagi. Di hadapan kami terbentang kaldera Tambora berdiameter 7 km. Tebing tubir kaldera berketinggian tak kurang dari 1 km. Di atas bibir kaldera di ketinggian 2.420 meter dari permukaan laut ini, terlihat asap belerang mengepul di kaki tebing dan sebuah danau di dasar kaldera. Ini sisa bukti kedahsyatan letusan Tambora 2 abad silam.